Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, yang ini adalah part 2 dari video dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Ditambah dengan titik berat, maka video kali ini akan membahas tentang kesetimbangan benda tegar dan titik berat. Yang pertama adalah kesetimbangan benda tegar. Jadi, syarat benda tegar dikatakan setimbang adalah kalau sigma F atau jumlah gayanya itu 0 dan sigma tau itu juga sama dengan 0. Mau dia Fx atau dia Fy, tetap semuanya sama dengan 0 ya. Nah, jadi itu dinyatakan setimbang bendanya. Berarti kalau bendanya setimbang, itu artinya bendanya diam atau tetap gerak berlurus beraturan, seperti itu ya. Nah, kesetimbangan itu ada dua macam. Ada kesetimbangan statik, ada kesetimbangan mekanik. Kalau statik itu ada 3. Stabil, indifferent atau netral, dan goyah. Jadi dari stabil, kemudian dia netral, kemudian dia goyah atau sedikit saja kena dia akan berubah gitu ya, ada goyah. Nah, kalau mekanik itu ada translasi sama rotasi. Nah, sekarang kita ke contoh soal ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ada soal, sebuah tali digantung seperti pada gambar ini, kemudian kita disuruh nentuin T1-nya, seperti itu. Nah, kita akan jawab, yang pertama kita gunakan konsep yang tadi, sigma F sama dengan 0, dan sigma torsi sama dengan 0. Tapi nanti Kak Ayu akan kasih tahu cara cepatnya ya. Kita akan menggunakan konsep yang benar dulu ya. Ini kita bawa ke sini gambarnya. Ini agak miring ya. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat sumbu X dan Y. Nah, ingat, yang horizontal itu adalah sumbu X, sedangkan yang vertikal itu adalah sumbu Y. T1, T2, dan selalu ingat, selalu ada gaya yang menuju ke bawah, yaitu gaya berat. W. Jadi setiap benda yang punya massa, dia punya gaya berat akibat gravitasi. W itu M kali G, massanya 10, gravitasinya umum 10, berarti 100 Newton ya. Oke. Di sini 30 derajat. Artinya, kalau yang di sini 60 derajat, yang di sini berarti otomatis juga 60 derajat. Dari mana? Dari sudut dalam berseberangan. Ini sudah pernah ya di SMP ya. Nah, oke. Sekarang semua gaya yang ada sudut harus kita proyeksi ke sumbu X dan Y ya. Ini kita proyeksi ke sini. Buat merah ya. Ini T1. Ingat, yang ada sudutnya akan bertemu dengan cos. Jadi T1 cos 30 ya. Kemudian yang ke sini lurus ya. Oke. Kak Ayu buat biar nggak ini panahnya. Set. Oke. Yang ini menjadi T1 sin 30 derajat. Ingat ya, yang ada sudutnya berpasangan dengan cos. Yang lainnya adalah sin. Yang ini ya, yang bagian ini. Ini juga sama. Kita proyeksi ke sumbu X dan ke sumbu Y. T2 sin 60, T2 cos 60 derajat. Sudah? Hasil proyeksinya akan Kak Ayu kembali gambarkan ke sebelahnya ya. Kak Ayu hapus, Kak Ayu ambil hasil proyeksinya saja. Ya. Oke. Ini W tadi ya. Oke, sekarang kita akan membuat dia ke dalam syarat sigma Fx dan Fy-nya 0
dan juga sigma torsinya sama dengan 0 ya. Yang ini Kayu hapus ya. Oke, sekarang kita buat sigma f dx harus sama dengan 0. Ini semua x, lihat. Yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. T1 cos 30 derajat dikurang T2 cos 60 derajat sama dengan 0. Karena habisnya ini kanan ini kiri ya. T1 cos 30 itu sudah ada di matematika, cos 30 adalah setengah akar 3 dikurang T2 cos 60 itu setengah sama dengan 0. Artinya T1 kali setengah akar 3 akan sama dengan T2 kali setengah. Ada setengah di kanan dan di kiri, kita coret. T1 akar 3 akan sama dengan T2. Kita dapat persamaan yang ini ya. Oke ya, itu ya. T1 akar 3 sama dengan T2. Sudah selesai. Sekarang kita akan ambil yang sigma Fy. Sigma Fy sama dengan 0. Yang ke atas positif, ke bawah negatif. T2 sin 60 derajat plus T1 sin 30 derajat dikurang W sama dengan 0. T2 kita ganti sama T1 akar 3 sin 60 setengah akar 3 plus T1 sin 30 setengah dikurang 100 sama dengan 0. Akar 3 kali akar 3 akarnya hilang. T1 kali 3 per 2 plus T1 kali setengah minus 100 sama dengan 0. 3 per 2 tambah setengah hasilnya 2. 2 T1 sama dengan 100. T1 sama dengan 100 bagi 2. Hasilnya 50 Newton. Nah ini ya. Ini kalau kita pakai cara konsep sigma Fx dan sigma Fy 0 dan sigma torsi juga 0. Kenapa sigma torsinya enggak kita hitung? Karena dia tidak ada pergerakan ya. Jadi kita yang kayaknya nggak bakal muter seperti itu, berarti nggak pakai sigma torsi. Nah nextnya kita akan pakai cara cepatnya. Ini ada cara cepatnya ya. Jadi hasilnya 50 ya. Oke. Dan cepatnya itu pakai aturan sin. Ini seperti ini tadi. Nah, sini tadi 30 ya. Ke sini 60. Ini 90 ya. Berarti otomatis 60 tambah 90 segini itu 150 derajat. Segini 90 tambah 30 120 derajat. Berarti sisanya berapa? 150 tambah 120 270. Satu putaran 360 berarti sisanya adalah 90 derajat. Nah, ini kita kasih nama W tadi ya. Ini T1, ini T2. Maka kita misalnya kasih nama ini adalah alfa, ini adalah beta, ini adalah gamma, maka T1 per sin sudut yang ada di depannya alfa akan sama dengan T2. Ini T2, sudut yang ada di depannya beta per sin beta sama dengan W per yang ada di depannya sin gamma. Nah, kita cuma butuh untuk mencari T1. Kita cuma butuh T1, yang W kita punya. Berarti kita cuma ambil dua yang ini ya. Oke, berarti T1, maaf ini miring ya, saya benerin dulu. Oke. T1 per sin alfanya 150 derajat sama dengan W per sin 90. T1 berapa? T1 yang ditanya ya, sin 150 berarti sin 180 dikurang 30, sin 30 setengah. W nya tadi 100, sin 90 1. Ini kita kali silang. T1 kali 1 sama dengan 100 kali setengah, maka T1 sama dengan 50 Newton. Nah, lebih mudah bukan? Untuk yang soal-soal lainnya dan cara cepat bisa nanti kita akan bahas di bimbelnya ya. Oke. Nah, next kita akan bahas tentang titik berat.
ini yang benda tegar sudah. Yang penting syaratnya tadi ya, yang utama. Sekarang kita akan bahas titik berat. Titik beratnya juga lebih gampang, yang penting kamu teliti. Titik berat. Jadi kalau ada benda begini misalnya, oke, maka titik beratnya ini yang sumbu X, ini Y, ada di sini misalnya ya. Maka kita rumuskan titik berat X, Y itu adalah, kita cari sendiri yang X-nya A, misalnya ada 2 lah ya, gambarnya ada 2 begini, set. Nah, ini jadi benda 1, ini jadi benda 2 misalnya ya. Jadi ini A1 dikali X1 plus A2 dikali X2 per A1 tambah A2. Kita cari Y. Y-nya juga sama, bagian yang Y. Nanti kita lihat ini masing-masing sini. Ini Y1, ini Y2, X1, X2. Nah, YA1 kali Y1, A2 kali Y2 per A1 tambah A2. Nah, ini yang untuk titik berat. A itu apa? A itu luas. Langsung kita masuk ke contoh-contoh soal yang ada ya. Luas adalah. Nah, nanti kalau misalnya bendanya ternyata diarsir dan itu bukan benda yang digabung seperti ini. Misalnya begini ya. Gini. Nah, yang diarsir yang ini. Nah, maka kita akan ambil 2 benda. Yang pertama adalah segitiga. Terus yang pertama adalah persegi panjang, kemudian yang segitiga. Tapi nanti dikurang. Jadi yang persegi panjang dikurang yang segitiga, gitu ya. Karena yang segitiga tidak diarsir. Begitu juga yang lainnya nanti ya. Oke, terima kasih.